Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat walafiat buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Solusi Hutang ya untuk menantikan video terbaru. Kali ini menarik. Selamat saya ucapkan buat semua korban pinjol IPB yang mana telah dijembatani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi. Terdapat ada penghapusan denda plus bunga, bahkan di beberapa media ada yang meliput sampai penghapusan pokok. Ya, kalau saya nggak salah, waktu di posko pengaduan yang dibikin oleh pihak kampus di IPB, nominal hutang mahasiswa yang merasa dirinya menjadi korban dari penipuan atas investasi tersebut mencapai 650 juta. Ya, dulu saya pernah membahas dan saya tuju kepada Otoritas Jasa Keuangan, mumpung sedang angat-angatnya, apakah OJK tidak ingin nih untuk masuk dalam ranah ini mumpung sedang viral ya, mumpung sedang booming-boomingnya. Dan akhirnya ucapan dari video itu terbukti OJK masuk ke dalam hal itu karena sudah viral ya, karena sudah booming, dan OJK menjembatani dalam penyelesaian hal ini ya. Dan di dalam video itu saya juga meyakini karena banyaknya orang yang terjebak di pinjol dengan nominal yang cukup tinggi dalam peminjaman, ada 4 juta, 5 juta, bahkan 10 juta ya. Saya juga meyakini ini terjadi, yang memberikan pinjaman tersebut adalah pelapor dari pinjol legal. Benar saja itu dilakukan oleh Kredivo, SpayLater, dan S-Pinjam. Dan mungkin akan ada lagi pinjol-pinjol lainnya. Tapi kali ini kita akan bahas soal, kita ucapkan dulu selamat kepada semua korban pinjol IPB yang mana telah selesai masalah dengan pinjaman online. Dan sekarang kita bahas bagaimana dengan masyarakat umum yang masih terjebak, yang masih saat ini berperang dengan pemikiran dan batin mereka diserang habis-habisan oleh debt collector. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahasnya, teman-teman semuanya silahkan bergabung di dalam grup WhatsApp saya ya. Nanti di situ kita konsultasi. Meskipun Anda tidak mempunyai posko pengaduan yang tepat dalam urusan pinjol, Solusi Hutang masih ada buat Anda. Saya di sini sudah 3 tahun lebih, masih semangat mengedukasi dan memotivasi Anda. Anda silahkan bergabung di grup WhatsApp saya. Kita konsultasikan dan kita carikan arahnya seperti apa. Dan yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia menanti atau selalu hadir di sini ya. Ternyata mahasiswa IPB utangnya tembus 650 juta. Ya, ini hanya perhitungan yang ditemukan berdasarkan posko pengaduan yang dibentuk oleh pihak kampus. Dan akhirnya karena boomingnya kasus ini, OJK tampil dengan kebijaksanaan yang ada ya, hadir di dalam kampus pertanian Bogor itu. Dan OJK mencoba, menurut versi berita yang ada, OJK membujuk pihak dari pemberi pinjaman untuk memberikan keringanan kepada para korban yang menjadi tipu daya dari investasi online itu menurut versi mereka. Ini menarik ya sebenarnya. Kenapa saya bilangin menarik? Korban IPB oke, telah selesai ya, bersyukur mereka adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang mana terjebak hanya sebatas karena tergiur dari sebuah investasi
ya, dengan keuntungan yang cukup besar. Tapi karena mereka bisa membumingkan hal ini dan sehingga dilirik oleh media-media untuk meliput berita-berita mereka, sehingga kasus itu menjadi besar. Saking besarnya kasus itu ditanggapi oleh pihak kampusnya langsung dan sampai ke berita-berita televisi, ya, sampai juga didengar ke otoritas jasa keuangan. Padahal kalau tidak pun diliput oleh pihak berita, OJK pun juga mengetahui hal ini, tapi tidak akan mungkin ditanggapi. Ya, kenapa? Karena tidak ada media. Ketika ada media, kasusnya begitu booming, OJK seakan promosi. Promosi gimana? Bahwa OJK juga ikut bertanggung jawab dalam hal itu. OJK akan menjembatani persoalan antara mahasiswa ini dengan pihak pinjol. Kalau sudah booming, kalau sudah viral. Kalau belum viral, seperti yang ada di video saya saat ini, berapa banyak korban yang menjadi tipuan dari pihak pinjol? Ya, mereka tidak pelaku semuanya. Mereka memang melakukan pinjam meminjam tadi, sama dengan mahasiswa tadi. Mereka juga pelakunya. Mereka melakukan meminjam, tapi dalih di belakangnya adalah penipuan berkedok online. Ya, ini dalih di belakangnya. Mereka tidak tahu bahwa bunga dan denda akan diberikan dengan seberat ini. Ya, yang masyarakat tahu adalah mereka meminjam memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Ya, karena OJK di dalam pelaporan mereka itu membingungkan juga. Antara OJK mengedukasi masyarakat tentang pinjaman online dengan mempromosikan produk pinjaman online. Ya, jadi orang masih bingung. Dan sekarang makanya saya bilangin, bersyukurlah kalau Anda terjebak pinjol dan menjadi mahasiswa di IPB. Ya, booming, diliput media, viral, utang selesai. Dan bagaimana masyarakat bawah, bagaimana mereka yang berperang sampai detik ini, menangis darah mengadu kepada OJK tapi tidak pernah mendapatkan tanggapan. Ya, kalau ada pun ditanggapi, OJK cuma bilang selesaikan secara internal, negosiasi, minta keringanan, minta restrukturisasi. Tidak pernah OJK terjun langsung dalam hal ini. Ya, kalau dibilang kasusnya banyak, lebih banyak daripada mahasiswa IPB. Mahasiswa IPB hanya 116 orang. Ini nominalnya mencapai puluhan juta orang menangis. Tapi sayangnya tidak begitu viral, tidak begitu booming. Apa alasan OJK? Kami tidak tahu. Ya, sebenarnya bukan tidak tahu, OJK tidak mau tahu. Ya, di ruang pengaduan itu sudah jelas kalau OJK benar-benar menanggapi, ya, memfasilitasi perkara pinjol selesai sejak dahulu. Ya, mungkin mekanisme dari mekanisme pinjol ini telah berubah sampai detik ini. Ya, tapi kenyataannya apa? Tidak ada yang berubah. Ya, semuanya sama. Jadi kalau kita pengen masalah pinjol ditanggapi oleh OJK, diselesaikan oleh petinggi-petinggi di negara ini, viralkan dulu, boomingkan dulu, karena ini era digital, era media sosial, semua harus viral dulu, baru ada solusi. Berarti Anda menunggu mati dulu, baru ada orang simpati. Kalau hanya sebatas kesedihan, menderita, orang tidak akan simpati. Ya, saya bacakan beritanya. Ternyata mahasiswa IPB hutangnya 650 juta, 19 di 4 pinjol. Jakarta, CNBC Indonesia. Ratusan mahasiswa pertanian Bogor dilaporkan terjerat peminjaman di sejumlah platform online, termasuk diantaranya adalah Aku Laku sebanyak 66,17 juta. Selain itu ada 3 platform lagi yang digunakan untuk pinjaman, yakni Kredivo, SpayLater, dan S-Pinjam. Ini kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Aku Laku tidak pernah men-sharing lebih ketat lagi, Kredivo juga, S-Pinjam juga? Ini
Karena saking mudahnya mereka itu tidak peduli, yang penting mereka sudah mendapatkan satu data orang ini, sudah gitu loh. Ya, karena memang tidak ada analis yang berkualitas dalam hal ini. Ya. Belum lagi kasus-kasus pembobolan dari akun Kredivo, akun SpayLater, akun dari Akulaku gitu loh. Gampang banget ditembus. Ya. Data Otoritas Jasa Keuangan, OJK mencatat total pinjaman dari mahasiswa di plafon tersebut mencapai 650,19 juta. Jumlah pinjaman tersebut berasal dari 121 orang peminjam dengan 197 jumlah, adapun tagihan tertinggi disebut mencapai 16 juta. Namun demikian, sejumlah korban juga mendapatkan keringanan pembayaran pinjaman. Angka ini merupakan data yang berhasil dihimpun di posko pengaduan Satgas Waspada Investasi SWI berada di kampus IPB sampai 23 November 2022 lalu. Kata Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam keterangan resmi Senin. Berikut rincian jumlah korban berdasarkan plafon yang digunakan. Akulaku sebanyak 31 mahasiswa, outstanding 66,17 juta. Kredivo sebanyak 74 mahasiswa, jumlah 240,55 juta. SpayLater sebanyak 51 mahasiswa, 201,65 juta. Dan S-Pinjam sebanyak 41 mahasiswa dengan 141,81. Ya, OJK menjelaskan telah memfasilitasi antara perusahaan dengan mahasiswa, yakninya dalam rangka mendapatkan penyelesaian. Seluruh perusahaan memberikan relaksasi melalui penghapusan pokok, bunga, denda. Itu semua sesuai dengan kebijakan dari plafon masing-masing perusahaan atau plafonnya. Akulaku menghapus buku semua pinjaman. Kredivo, SpayLater, dan S-Pinjam menghapus denda dan bunga, cukup bayar pokok saja, kata SWI Tobing kepada CNBC Indonesia. Ya, ini bukan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Ya, masing-masing perusahaan menginginkan uang mereka kembali dengan keuntungan. Ya, tapi karena adanya campur tangan dari OJK ini kan kiblat dari semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya, kalau sudah campur tangan OJK, pihak pinjol akan nunduk dan mengikuti apa yang mereka mau. Tapi demi sebuah keprofesionalan, OJK melempar semua itu seakan-akan ini adalah keputusan dari pihak perusahaan. Ya, padahal perusahaan karena ada yang ditakuti, ada OJK di situ. Ya, dan pihak perusahaan juga ingin citra atau rating mereka kembali normal lagi supaya jangan diponis karena ini kasusnya sudah viral. Mereka juga ngambil kesempatan di posisi ini. Jadi segala hutang yang dilunasi, misalnya penghapusan denda, pokok dan bunga itu, mereka anggap sebagai biaya untuk mempromosikan kembali. Ya. Dengan seperti itu semua media pasti akan meliput. Wah, hebat. Ya, pinjol itu. Ya, contoh disebut Akulaku menghapus pokok, denda, bunga. Ya, itu akan booming di mana-mana. Secara tidak langsung itu juga akan mempromosikan mereka kembali. Dan Akulaku beranggapan, ya biarlah saya kalah 66 juta. Anggap saja ini uang iklan. Ya, nanti beberapa surat kabar baik itu online atau offline pasti akan nulis. Ya, dan orang yang membaca akan penasaran, siapa Akulaku? Aplikasi apa ini? Akhirnya minjam lagi gitu loh. Jadi kalau mereka bilangin di sini kan OJK menyampaikan, OJK menjelasi telah memfasilitasi antara perusahaan dengan mahasiswa, yakninya dalam rangka mendapatkan penyelesaian. Seluruh perusahaan memberikan relaksasi melalui penghapusan pokok, bunga, dan denda. Ya, ya jelas iya, karena mereka takut dengan pihak OJK-nya. Coba OJK memfasilitasi juga masyarakat Indonesia
yang terjebak di pinjol, coba fasilitasi mereka untuk melakukan penyelesaian dengan pihak pinjol. Dengan adanya OJK di tengah, OJK yang menjembatani, pasti semuanya aman-aman aja. Ya, nggak akan separah ini kejadiannya. Tidak perlu juga pihak pinjol harus menyewa jasa debt collector untuk mencaci maki. Ya, itulah yang tidak terjadi selama ini gitu loh. Makanya Anda boleh lihat lagi di video saya. Sebentar lagi OJK akan sibuk nih untuk konferensi fair gitu loh, bahwa OJK ikut serta nih dalam penanganan masalah IPB. Ya, OJK tidak tahu bahwa ini yang terjadi, nanti kami akan coba koordinasikan dan segala macam. Karena kasusnya sudah viral, kasusnya sudah booming gitu loh. Jadi intinya itu, setiap kasus yang ada di Indonesia, ya, apalagi masalah pinjol, tunggu viral dulu, baru kita mendapatkan solusi. Dan saya cuma membayangkan, seandainya dari dulu OJK juga memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam penyelesaian hutang-hutang mereka, pasti keadaannya tidak separah ini. Ya, mungkin tidak ada yang nekat akhiri hidup, lompat dari gedung, ini segala macam, lari dari rumah, diusir, menjual ini, menjual itu, habis. Aduh, gitu loh, banyak lagi, ya. Tapi sayangnya, ya inilah era digital. Harus booming dulu, harus viral dulu, baru ada solusi. Dan teman-teman juga boleh memberikan pendapat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah murni itu tentang penghapusan pokok, denda, bunga, itu adalah inisiatif langsung dari pihak aplikasi, atau karena ada OJK yang mereka takut? Ya, kalau saya beranggapan tadi ada OJK yang mereka takuti. Dan kalaupun pihak aplikasinya mau untuk menghapus pokok, bunga plus denda, itu mereka sekalian mempromosikan produk mereka ke media. Ya, dengan mereka menggratiskan atau telah menghapus semua hutang-hutang dari mahasiswa IPB, secara tidak langsung mereka juga telah mempromosikan lagi aplikasi mereka. Pasti nama aplikasinya akan selalu disebut. Ya, di antara sekian ratus juta pembaca yang ada di Indonesia, ya, pasti mereka telah mentargetkan berapa juta orang yang akan mendownload aplikasi ini. Ya, sisanya teman-teman beri di kolom komentar, silahkan apa pendapat Anda. Kalau saya, itu pendapat saya. Ya, dan saya juga berharap OJK juga memfasilitasi korban-korban dari masyarakat biasa atau kita yang kaum bawah untuk penyelesaian dengan pihak pinjol. Ya, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti akan ada pahlawan-pahlawan yang benar-benar ingin mengembalikan kembali senyuman Anda yang telah hilang gara-gara dililit hutang-hutang pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.